semuanya, jadi kembali lagi kita di Historis atau Himatika on Stories episode 2. Nah, jadi di episode kali ini kita akan membawakan tema PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, di judul kali ini, perjalanan menuju PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, kita membawakan bintang tamu yang sangat spesial. Nah, kali ini kita akan kenalan dengan Mbak Asita. Halo Mbak Asita. Halo. Jadi Mbak Asita ini sedang mempersiapkan PIMNAS dan Mbak Asita ini dari STI 57. Salam kenal Mbak Asita. Salam kenal, halo semuanya. Halo. Oke, Mbak Asita saat ini lagi sibuk PKM aja nih, sibuk PIMNAS aja. Nggak sibuk PIMNAS aja sih, banyak. Jadi kan kita kan mahasiswa, pasti sibuknya akademik, kuliah dong pastinya. PKM iya, habis itu organisasi iya, kepanitiaan juga iya. Jadi terus ada lagi nih part time. Jadi cukup sibuk mengatur jadwal gitu sih. Sibuk banget ya Mbak Asita ini. Jadi mungkin kita langsung aja kali ya Mbak ya. Nah, jadi aku mau nanya nih, sebenarnya Liga PKM itu apa dan apa sih PIMNAS itu? Oke. Mungkin sebelum masuk jauh ke Liga PKM atau PIMNAS, kita bahas dulu PKM ya. Jadi PKM itu kan program kreativitas mahasiswa ya. Itu tuh diselenggarain oleh Kemendikbud yang tujuannya itu mewadahi ide-ide mahasiswa. Terus misal mahasiswa punya kewirausahaan atau penelitian-penelitian itu diwadahi oleh Kemendikbud untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi program PKM ini juga sebagai ajang mahasiswa untuk meningkatkan skill kepemimpinan mereka, terus sama cara berpikir mereka di non akademik atau di akademik juga, sama kerjasama tim itu juga sangat meningkatkan skill mereka sih di PKM. Terus apalagi nih, masuk ke PKM ya, Liga PKM. Kalau Liga PKM itu lebih ke yang diadakan oleh ITS. Jadi Liga PKM itu diadakan oleh ITS, di mana mahasiswa itu nanti mencari ide, habis itu nanti diseleksi lah intinya. Mereka kan bikin proposal nanti diseleksi oleh dosen penalaran biasanya. Ini disclaimer, aku nggak seberapa tahu sebenarnya ya, jadi kalau salah mohon maaf. Terus habis diseleksi dari mungkin ribuan ya. Kalau waktu itu kalau nggak salah 2000 berapa gitu yang masuk ke Puspresnas kalau nggak salah. Itu webnya buat Liga PKM. Itu diseleksi sampai 480 proposal. Nah, itu 480 itu proposal yang berhak mendapat akun Simbel Mawa. Akun Simbel Mawa itu dari akun yang Kemendikbud itu loh, yang PKM. Iya. Nah, itu sih. Oke. Terus apa lagi nih? Terus PIMNAS, apa sih PIMNAS itu? PIMNAS. Kalau PIMNAS tuh kepanjangan dari Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, itu tuh tahap akhir dari PKM. Jadi proposal misal diajukan di Simbel Mawa. Oke, lolos pendanaan. Udah lolos pendanaan, habis itu dijalankan kan programnya sampai selesai. Habis itu ada PKP 2, itu laporan kemajuan juga sampai laporan akhir, sampai semuanya berakhir. Terus diupload dan selesai. Nah, itu nanti bakalan tahu kan dari dari Belmawanya itu nanti pasti dikasih tahu kan yang lolos PIMNAS itu siapa aja gitu. Nah, nantinya PIMNAS itu ajang terakhir buat mereka dikompetisiin lagi gitu loh. Jadi program-program yang mereka udah buat itu dikompetisiin lagi di kayak kompetisi ke seluruh mahasiswa gitu loh. Jadi bukan dicek lagi siapa ya? Bingung aku bilang. Dipresentasikan lagi mana yang emang mereka tuh lebih bermanfaat gitu. Itu sih kayaknya. Oke. Nah, jadi karena kita udah tahu nih tentang PKM, Liga PKM itu berarti PKM di institut aja, di ITS aja. Terus untuk PIMNAS itu di
habis Liga PKM, pendanaan terus ke Pimnas gitu ya. Nah, terus aku mau nanya nih, gimana sih alur dari Liga PKM sendiri itu gimana? Gitu. Alurnya dari awal sampai akhir gitu di Liga PKM aja. Kalau alur kayaknya tadi udah aku singgung dikit ya. Cuma mungkin lebih detailnya kayak di awal pasti kan ada mahasiswa diumumin ini bakal ada PKM gitu. Itu sih aku kayak lupa-lupa inget lah gimana awal-awalnya. Jadi kalau mungkin aku nyeritain pengalamanku aja ya pas Liga PKM. Awalnya bikin ide lah atau nyari tim. Bikin ide atau nyari tim, habis gitu udah kan kebentuk, habis itu kita bikin proposal kasarannya. Jadi kayak proposal kan ada pendahuluan, ada bab 1, bab 2. Nah, itu bikin kasaran idenya aja, itu buat dipresentasiin ke dosen penalaran. Jadi kayak nanti itu ada Zoom bareng-bareng lah. Nah, itu nanti dipresentasiin ke dosen penalaran sesuai bidangnya. Misal aku pengen PKM PM atau PKMK. Nah, itu dipresentasiin nanti sama dosen penalaran itu kayak dikasih kayak dikasih saran lah. Ini misal cocoknya Mbak ini lebih cocok ke PKMK, Mbak ini lebih cocok ke PKM ini, atau mungkin Mbak idenya ini kurang gimana gitu loh itu istilahnya. Nah, setelah itu pasti kita kayak nyari dosen pembimbing juga sih. Entah itu dosen pembimbingnya yang udah minta, kan biasanya ada yang dosen pembimbing udah punya ide terus habis itu tinggal nyari tim, itu kan ada kan ya. Atau kitanya yang nyari tim, nyari dosen. Iya, nyari dosen. Terus habis itu kok lupa. Pengumpulan proposal? Kalau sebelum pengumpulan proposal kayaknya ada bikom dulu deh. Bimbingan komunal dulu 1 atau 2 kali atau 3 kali gitu. Bimbingan komunal dulu kan. Setelah itu baru nanti di-upload ke MyITS Puspresnas. Nah, itu nanti mulai diseleksi sama dosen penalaran. Setelah itu lupa. Setelah diseleksi kayaknya ya udah sih, nanti kan terpilih pastinya. Dari ribuan proposal itu nanti bakal terpilih yang kuotanya 480. Nah, 480 itu nanti mereka yang mendapatkan akun Simalmawa. Nah, itu nanti lebih lanjutnya itu masuk ke PKM. Oke, I see. Nah, jadi ribet banget ya ini alur Liga PKM itu, dan keren banget bisa sampai Pimnas. Nah, sebenarnya aku mau tanya nih, tadi kan udah disinggung nyari ide atau nyari tim. Nah, menurut Mbak Asita sendiri lebih penting mana yang duluan, itu dari ide dulu atau dari membentuk tim dulu gitu? Kalau menurut aku dua-duanya itu bisa. Antara membentuk tim atau ide itu dua-duanya bisa. Kalau misalnya ide gitu ya, dari personal dia udah punya ide. Nah, itu dia pengen ngembangin, pasti kan dia butuh butuh nyari tim gitu kan. Nah, itu bisa sih, ide dulu baru tim bisa. Habis itu kalau tim, misal belum punya ide lah, kita nyari tim dulu, nanti ngerundingin apa yang mau dibawa di PKM gitu. Tapi menurut aku yang mungkin lebih disarankan itu membentuk tim aja sih. Kalau dari aku ya, kalau aku pribadi bentuk tim, habis gitu didiskusikan lah. Misal PKM apa yang mau dibawain, itu bisa cari referensi di PKM tahun lalu atau melihat kondisi di sekitar itu apa yang berkembang. Misal ada isu-isu atau isu-isu apa gitu. Soalnya kadang ide itu bisa lebih mateng ketika udah ada timnya gitu. Itu sih. Oke, berarti dari teman-teman diambil nih tips dari Mbak Asita. Mbak Asita sendiri berarti nentuin timnya dulu ya, Mbak ya? Nentuin tim dulu kalau. Oke. Nah, tadi kan mungkin udah sempat disinggung sedikit ya cara cari ide yang berpeluang di PKM ini. Nah, kalau dari Mbak Asita sendiri nyari idenya itu dari mana gitu kan, PKM PM kan? Nah, gimana kalau caranya? aku nyari idenya itu, kalau saran aja ya buat teman-teman itu nyari ide
boleh cari ke referensi PKM tahun lalu yang menang itu apa, mungkin bisa dikembangkan lagi. Terus misal sudah ada suatu metode yang udah berhasil dilaksanakan, itu mungkin bisa dilaksanakan ke program lain. Kayak kita itu bisa mengembangkan metode lain ke suatu kayak program A ke program B, itu pasti kan metodenya kan beda kan. Nah, kayak mungkin digabungin gitu ya. Digabungin, dikembangin lagi gitu. Terus mungkin apa lagi ya? Kalau aku dulu nyarinya itu di melihat kondisi sekitar gitu loh. Jadi kayak gimana kondisi sekarang, terus aku aware pengen ke mana gitu loh. Oke, I see. Nah, bisa dicontek ya guys, cara-cara Mbak Asita gitu. Nah, terus kita mau tanya lagi nih tentang apa aja sih kategori atau bidang yang termasuk dalam PKM saat ini. Jadi kayak PKM apa gitu. Kalau PKM itu kan ada 2 skema. Jadi skema pendanaan sama skema insentif. Nah, kalau skema pendanaan itu ada 8 bidang, kalau insentif ada 2 bidang. Kalau yang skema pendanaan itu ada apa aja? PKMK, kewirausahaan, PM pengabdian masyarakat, KC Karsa Cipta, KI karya ilmiah atau karya inovatif atau apa gitu loh. Ini boleh nyontek gak sih? Ini soalnya 8, aku lupa gitu. Boleh, silakan dicontek. VGK, ada RE, RSH. Terus kalau yang insentif itu ada GFT sama AI, artikel ilmiah gitu. Nah, bedanya apa sih Mbak antara 2 itu? Nah, kalau yang skema pendanaan, kalau yang skema insentif aku kurang tahu detailnya gimana ya. Kalau yang skema pendanaan itu lebih ke mereka tuh proposalnya nanti didanai kan. Namanya skema pendanaan. Jadi didanai, setelah didanai itu mereka pasti menjalankan program-program mereka yang sudah ditulis di proposal itu pakai dana yang sudah dianggarkan. Jadi kayak gitu sih skema pendanaan. Oke. Kalau Mbak Asita sendiri berarti yang PKM pendanaan ya. Oke. Nah, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Asita. Untuk tahu nih standar PKM Mbak Asita memenuhi standar Liga PKM ini atau PIMNAS itu gimana, dan apa sih kesulitan ketika bikin proposal yang akan memenuhi standar itu gitu. Mungkin kita bahas dari proposal dulu ya. Kalau proposal itu kan pasti kita bikinnya kan udah dari awal Liga PKM kan. Nah itu nanti dari ITS, dari KSN itu nanti bakal ngasih kayak format gitu loh. Nah format itu nanti kita usahakan disempurnakan, jadi harus sesuai format banget. Soalnya kalau nanti di seleksi waktu pendanaan itu yang paling dilihat kayaknya yang formatnya dulu. Jadi usahakan kalau misal mau bikin proposal itu disempurnakan formattingnya gitu. Terus yang nggak kalah penting juga itu pasti idenya itu latar belakangnya harus kuat gimana. Habis gitu tinjauan pustakanya itu jangan ngawur. Kita kan sebagai mahasiswa gitu ya. Kalau kata dosen pembimbingku itu kalau di proposal setidaknya itu harus mengandung unsur ipteknya karena kita kan mahasiswa, apalagi kita kan anak ITS gitu ya. Jadi harus merujuk ke suatu jurnal atau referensi-referensi yang emang udah kredibel gitu. Terus apa lagi ya pertanyaan tadi? Ini gimana cara, kan tadi untuk memenuhi standar berarti pakai formatting itu ya. Terus apa aja kesulitan saat membuat proposal gitu aja? Kalau kesulitan kan ini kan PKM pertamaku ya. Jadi aku sama tim itu juga pertama kali ikut PKM itu loh. Jadi kayak emang agak kagok. Iya, nggak ada pengalaman sebelumnya. Nggak ada pengalaman apa-apa di bidang PKM. Bahkan aku dulu nggak kepikiran buat ikut PKM, kayak aduh ini bukan bidangku gitu loh, jadi ngapain ikut PKM, tapi ternyata kan diwajibkan. Jadi ya itu awal-awal susah lah buat bikin proposal itu gimana. Jadi proposal itu dikerjain 5 orang gitu lah tim, jadi dibagi misal aku ngerjain bab 1, terus habis itu
timku ngerjain bab ini, bab ini, bab ini. Jadi kerja sama aja. Habis itu apalagi ya sisanya? Mungkin karena waktu liburan ya. Jadi kayak memotong waktu liburan gitu loh. Nggak ada waktu buat liburan lebih. Kan harusnya kan liburan ya buat jalan-jalan gitu. Terus apalagi ya? Sama ini sih, karena aku kan setim itu emang udah temen deket ya. Jadi kerkelnya itu di salah satu rumah teman lah. Nah itu kadang dari pagi sampai malam gitu. Terus habis itu kesulitannya lagi tuh kalau misal kita lagi beda pendapat. Nah kalau udah beda pendapat itu gimana kita satu sama lain itu buat jaga perasaan gitu loh. Karena kalau udah beda pendapat habis itu nggak bisa jaga sikap, itu pasti nanti Pertemanannya bakal renggang nggak udah sih? PKM-nya nggak kelar, terus habis gitu pertamanya juga putus gitu loh. Iya iya. Terus kalau buat jurnal tadi, kalau buat jurnal untuk PKM Mbak Asita sendiri itu nemu dari mana sih Mbak? Gitu. Nah itu kan karena emang kita nggak pernah bikin proposal atau apa gitu ya. Jadi aku nyarinya dari Google Scholar sih. Cuma dari situ. Terus sama dicariin dosen pembimbing juga, itu dicariin juga. Jadi kayak kan daftar pustaka atau tinjauan pustaka itu jangan hanya yang referensi dari Indonesia. Kalau bisa itu yang bahasa Inggris juga gitu. Itu sangat mendukung buat lolos PIMNAS. Pendanaan dulu. Oke, berarti peran dosen ini sangat berpengaruh untuk PKM ini ya. Selain itu dosen pembimbing tuh ngapain aja sih Mbak? Kayak bantuin apa lagi selain yang jurnal tadi? Di sini dosen pembimbing itu sangat berperan penting ya, karena kan mereka beliau mohon maaf Pak Bu karena beliau itu kan pasti lebih berpengalaman di bidangnya gitu loh. Jadi mereka tahu apa yang kurang dari kita, apa yang harusnya kita laksanain itu gimana, proposalnya itu harus gimana. Kayak yang tadi aku sebutin, harus ada unsur ipteknya, itu harus diperkuat karena kita mahasiswa dan juga anak ITS gitu. Terus apa lagi ya, kayak beliau juga mengarahkan metode-metode mana sih yang cocok buat PKM yang dilaksanain mahasiswa. Misal Mbak, Mas ini harusnya kayak gini, jangan sampai melewati misal diarahkan bikin timeline. Terus habis gitu jangan lupa kayaknya beliau juga mereminder gitu loh. Ini waktunya ini sekarang. Jangan lupa upload IG atau apa gitu. Oke, jadi kayak diingetin gitu ya Mbak ya, biar nggak lewat dari timelinenya. Nah, aku mau tanya nih, cara cari dosen pembimbing nih gimana sih? Waduh, kalau cari dosen pembimbing sebenarnya aku nggak tahu ya, karena waktu itu aku kan pemaparan ide kan, kebetulan pemaparannya itu waktu itu sama Pak Syifaul kan. Nah itu tuh pas pemaparan tiba-tiba di akhir itu Pak Syifaul itu bilang, Mbak udah dapat dosen pembimbing gitu. Ya aku bilang belum Pak. Yaudah sama saya aja. Terus kayak kaget loh. Oh, berarti yang tertarik gitu iya, ya? Kayak loh kok Pak Syifaul tertarik. Perasaan aku sama tim itu udah hopeless gitu loh, kayak malu gitu loh mau presentasi. Ini idenya bagus gak sih? Sampai kita tuh presentasi tuh selalu di akhir-akhir gitu loh, nggak mau di awal-awal. Jadi kayak selalu request ke KSN, Mbak kita presentasi terakhir gitu. Biar nggak banyak audiensnya. Biar nggak banyak audiens dan nggak malu gitu loh, takut idenya jelek gitu. Ternyata pas presentasi bapaknya tertarik, ya itu sih. Nah, nggak expect. Oke. Boleh dikenalin nggak PKM Mbak Asita ini apa? Sampai Pak Syifaul ini tertarik gitu. Oke. Jadi PKM-ku ini kan di bidang PM, pengabdian masyarakat, dengan judul, waduh panjang nih, saya mengingat. Penerapan game-based learning melalui kartu edukatif Kuarvan untuk meningkatkan konsentrasi dan kreativitas anak tunagrahita di SLB Bakti Asih Surabaya. Jadi itu ini kayak semacam, ini tuh terinspirasi dari permainan kartu kuartet ya. Jadi mungkin dulu permainan zaman kecil, tapi kayaknya nggak semua kita pas masa kecil main kartu kuartet, jadi nggak semuanya tahu gitu loh kartu kuartet gimana. Mungkin kalau pengen tahu bisa cek IG Kuarvan. Apa boleh di-spill?
IG-nya @its.quarfan. @its.quarfan. Oke, berarti @its.quar.fun. Pakai Q. Oh ya, Q. quar.fun. Oke. Terus ini apa spill lebih lengkap dari PKM-nya. Oke, kan itu kan kartu ya. Mulai dari judulnya penerapan game based learning. Jadi kayak kita tuh menciptakan suatu media pembelajaran untuk diterapkan di pembelajaran, dan sasarannya itu sebenarnya kalau di PKM PM itu kan buat keberlanjutannya kan. Jadi sasarannya itu ke guru tunagrahita, untuk guru tunagrahitanya itu menerapkan ke anak tunagrahita, anak didiknya, supaya mereka lebih konsentrasi dan kreatif gitu. Jadi kartunya itu di model sebenarnya kayak mengadaptasi kartu kuartet, terus disederhanakan untuk anak tunagrahita. Jadi anak tunagrahita itu kan anak berkebutuhan khusus yang IQ-nya itu di bawah. Sebenarnya ada 3 jenjang sih. Mungkin mereka emang IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi cara berpikirnya itu lambat. Misal mereka umur 18 tahun gitu ya, tapi cara berpikirnya itu masih kayak anak SD gitu. Jadi kayak mereka kan pasti untuk belajar itu kan sulit, untuk konsentrasi itu sulit. Jadi kita menciptakan kartu itu untuk membantu guru-guru di sana meningkatkan konsentrasi sama kreativitasnya gitu. Berarti dulu sempat dicoba nggak sih Mbak sama anak-anak didik dari SLB-nya sendiri? Jadi awalnya itu pastikan kita konsultasi dulu ya sama SLB-nya, sama guru-gurunya juga, gimana cara kira-kira kartu ini udah pas belum sama kebutuhan anak-anak, sama kebutuhan mereka. Jadi kayak disesuaiin aja apakah udah pas atau belum. Setelah itu nanti kalau kartunya udah jadi, konsepnya udah jadi, itu nanti ada 2 kegiatan yang aku laksanain sesuai proposal. Ada pelatihan guru sama penerapan dari pelatihan guru ini ke anaknya. Jadi kalau pelatihan guru kayak kita itu dari PKMPM mendampingi guru dan mengajarkan guru gimana caranya bermain kartu kuartet tersebut. Dan alhamdulillah ternyata gurunya tuh excited gitu loh buat belajar kartu kuartetnya itu gimana. Habis itu keesokan harinya itu diterapin ke anak didiknya, dan nggak nyangkanya ternyata mereka juga excited juga gitu loh. Jadi ngerasa lumayan berhasil nih gitu. Berhasil, terus kan pasti kan ada lanjutannya, ada monitoringnya, itu nanti dicek. Dan ternyata juga berhasil sih, mereka ingat dengan kategori-kategori yang banyak dari kartuku itu. Jadi kartuku itu ada kayak kategori utama, ada kategorinya. Kok Mbak Farah tahu? kan kuartet ya. Iya. Kan kartu kuartet. Jadi ada kategorinya, terus habis gitu kalau di kartu Quarfan itu ditambahin di belakangnya ada isometric map puzzle. Tapi sebenarnya kartu kuartet biasa itu juga pernah ada sih. Cuma kita kan menambahkan yang lebih disederhanakan untuk anak tunagrahita. Jadi ada temanya tuh pergi ke kebun binatang. Untuk lebih lanjutnya ya biasalah Cek IG-nya. Terus gitu. Ada nggak pengalaman ketika di SLB tersebut yang berkesan buat Mbak Asita sendiri? Hal yang berkesan aku lebih ke waktu itu sih, Quarfan Day yang sama guru menerapkan ke muridnya. Jadi kayak di situ benar-benar aku ngerti, oh ternyata ini loh anak tunagrahita. Cara sebenarnya udah ketemu anak tunagrahitanya di sebelum-sebelumnya waktu survei kan. Cuma kayak lebih intens gitu loh di hari penerapannya. Jadi kayak oh kayak gini loh anak tunagrahita. Ternyata jadi mereka lebih juga paham. Mereka itu berkebutuhan khusus, tapi jangan sampai mereka itu juga nggak dapat pembelajaran yang sesuai kemampuan mereka. Jadi kita usahakan buat kartu ini tuh bisa bermanfaat gitu buat mereka. Oke, I see. Wah, keren banget. Jadi mungkin bisa dicontek ide dari Mbak Asita. Jangan contek, itu pasti nggak boleh. Mungkin bisa nyontek referensi, tapi metode lain ya, dikembangkan. Okay. Terus ini nih, Mbak Asita kan awalnya itu emang nggak tertarik kan Mbak di PKM. Nah, gimana sih saran Mbak Asita ke mahasiswa lain agar tertarik ke PKM ini gitu? Yang pertama, di tes wajib. Jadi wajib tertarik.
jangan sampai nggak tertarik karena ini kalau nggak ngelaksanain PKM pasti kan nggak lulus ya karena syarat wajib. Terus habis gitu kalau yang bikin semangat sebenarnya kalau aku cari tim yang enak sih. Jadi cari tim yang kayak aku bilang tadi, cari tim itu yang emang satu visi, satu tujuan. Terus habis gitu yang mudah diajak kerjasama, mereka punya tanggung jawab yang cukup, yang jangan cukup sih, kalau bisa tanggung jawab besar gitu loh buat ngelaksanain PKM. Jadi biar nantinya itu nggak berhenti di tengah jalan. Terus kalau bisa ya, kalau bisa cari yang sefrekuensi, karena kan PKM itu kan dari Januari sampai akhir tahun, mepet akhir tahun, tapi nggak sampai akhir tahun sih, itu kan panjang banget kan. Kalau misal nggak sefrekuensi pasti kan kayak agak jenuh gitu. Jadi kalau sefrekuensi enak ya, kayak ngejalanin bareng canda tawa gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan bonus nih Mbak. Kayak ini tuh titipan dari siapa tuh? Dari siapa ya? Dari orang-orang gitu. Sebentar ya, aku lihat dulu. Ini sih, aku pengen tahu suka dukanya waktu PKM, waktu mempersiapkan PKM gitu. Apa? Dari awal ya. Sebenarnya udah di spill dikit-dikit sih dari tadi. Pokoknya dari awal itu emang sukanya itu karena emang kita udah satu tim itu udah teman deket ya dari awal kuliah. Jadi kayak enjoy gitu loh, ketemu tiap hari, guyon bareng tiap hari. Bahkan kalau misalnya waktu kerja kelompok ngerjain PKM itu paginya datang, janjiannya jam 9, datangnya jam 10. Terus habis gitu nantinya nggak langsung ngerjain, jadi kayak scroll TikTok dulu, terus habis gitu makan jajan dulu, ngumpulin vibe yang enak, ngumpulin vibes dulu, ngumpulin mood dulu, terus habis itu nanti ngerjain tuh mungkin baru jam 1, jam 2 itu baru dikerjain. Sambil makan. Iya, bahkan nantinya tuh kayak tiba-tiba berhenti scroll TikTok lagi, habis itu dikerjain lagi habis maghrib gitu. Berarti itu yang bikin lama ya Mbak? Itu yang bikin lama, tapi ya gimana ya, biar enak kerjainnya gitu. Kalau dukanya ya karena ini panjang ya dari Januari sampai itu kayak suntuk gitu loh, capek gitu loh. Jadi buat kalian jangan takut buat capek kayak gini. Ini meskipun capek tapi pengalamannya tuh kayak berharga banget buat kedepannya. Jadi aku tahu, oh gini ternyata PKM itu ningkatin skill aku banget gitu loh. Dimana di sini aku posisinya kan jadi ketua kan, aku harus bisa ngatur moodnya teman-temanku, aku harus bisa ngatur timeline biar sesuai gitu loh. Terus habis gitu aku juga harus jaga moodku gitu loh, biar nggak bikin anak-anak yang lain kayak jadi gitu. Juga pernah sih kita tuh satu sama lain tuh kayak beda pendapat gitu loh, bahkan mungkin aku pernah nangis juga sih gara-gara itu. Jadi kayak emang beda pendapat, aduh ini gimana, terus aku mikirkan ini kalau pertemananku hancur. Aku nggak punya temen dong, gimana gitu. Oke, berarti itu tadi ya suka dukanya. Wah, baik banget. Jadi siap-siap aja ya guys yang belum PKM. Terus habis itu ini nih, nyangka nggak sih Mbak bisa lolos PIMNAS, dan gimana perasaannya waktu lihat yang lolos PIMNAS gitu? Nggak nyangka sih, benar-benar nggak nyangka. Bahkan dari awal banget kita aja nggak nyangka kalau idenya terpilih sama Bapak Syifaul kan. Iya. Kita tuh benar-benar dari awal full nggak nyangka. Kayak benar-benar dari awal kan pernah nyeletuk ya. Ini gimana ya kalau misalnya lolos pendanaan, lolos PIMNAS gitu. Terus habis itu si Arnel bilang, gak usah jauh-jauh gitu. Jadi dari awal udah nggak nyangka dipilih idenya sama Pak Syifaul, habis gitu nggak nyangka dapat pendanaan, terus habis itu yang awarding itu, nah itu kan aku juga nggak nyangka dapat awarding itu juga, kayak loh kok menang, emang penilaiannya gimana gitu loh. Perasaan punya aku tuh biasa-biasa aja, punya yang lain tuh kayak keren gitu ya. Lebih keren gitu loh. Aku juga bingung kenapa bisa menang gitu. Boleh di-spill nggak awarding apa? Awarding jadi Liga PKM, jadi kan ada penghargaan tiap bidang gitu kan. Nah itu alhamdulillah dapat setara emas gitu di bidang PKM PM di Liga PKM ini ya.
Terus apa lagi ya? Sama juga nggak nyangka sih dapat pendanaan. Oh, lolos pendanaan. Habis gitu ya udah menjalani serangkaian pendanaan itu. Habis gitu yang terakhir ini sebenarnya teman-teman itu udah hopeless sih. Jadi kayak udah capek kan di pendanaan itu udah capek. Jadi kayak udahlah nggak lolos Pimnas juga nggak apa-apa. Udah capek gitu. Terus pas pengumuman Pimnas ternyata lolos kan. Nah itu bingung responnya. Jadi kayak lolos. lolos kayak ya udah sih, ya seneng tapi harus mulai perjuangan lagi gitu loh buat Pimnas. Jadi kayak udah lolos, jangan sampai malu-maluin ITS, malu-maluin matematika gitu. Terus aku mau nanya satu pertanyaan terakhir. Ini kan udah menuju Pimnas. Nah, apa sih yang udah dilaksanain untuk ke Pimnas ini? Apa aja? Kalau Pimnas, karena kan kemarin baru pengumuman ya. Terus kemarin juga habis pembekalan. Minggu besok ini ada Monef, itu kayak nanti kan kalau di Pimnas kan harus ngumpulin lagi ya artikel ilmiah, poster, terus nanti persiapan buat presentasi dan lain-lain. Nah itu nanti kalau persiapannya mungkin belum sejauh itu, tapi udah ada konsepan buat poster sih. Nanti di Monefin atau di apa sih namanya sosialisasi di asis ke dosen penalaran waktu hari Minggu. Biasanya tuh Monef itu loh. Tahu kan Monef? Iya tahu. Nah, jadi pertanyaan dari aku udah cukup sih Mbak. Mau Mbak Asita sendiri ada closing statement nggak untuk anak-anak yang lain menjalankan PKM ini gimana gitu? Saran atau apa gitu? Nih, silakan. Jadi Kak Gem. Jadi jangan pernah takut buat nyoba PKM. Jujur kalau kalian udah terjun ke dunia PKM emang capek sih, tapi itu tuh seru banget gitu loh. Jadi kalian tahu banyak wawasan yang kalian dapat. Kalian berurusan dengan mitra, kalian berurusan dengan eksternal, kalian berurusan dengan dosen-dosen, terus habis gitu kalian berinteraksi satu sama lain sama tim. Itu tuh bikin skill kalian benar-benar terasah, benar-benar berguna buat masa depan kalian. Jadi jangan pernah takut buat nyoba PKM. Kalau misalnya bingung pun kalian bisa tanya-tanya ke cutting atau tanya-tanya ke dosen dan lain-lain. Itu pasti ada jalannya sendiri. Jadi jangan pernah takut buat nyoba PKM. Paham? Kak Gem. Terus aku terima kasih banget ke Mbak Asita udah ngeluangin waktunya ke Historis kali ini, dan semoga perjalanan menuju Pimnasnya lancar amin. dan membawa emas Amin, untuk ya Allah. ITS. Amin. Mohon doanya semuanya. Amin. Nah, jadi itu dia Historis episode 2 kali ini. Semoga yang menonton sehat-sehat dan harinya baik. Dadah. Stories Himatika on Stories. For fun, with Korban. Coba kerekam gak? Oh, lucu sumpah. Udah. Historis Himatika